kami terpaksa mengambil 235 miliar untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya dua. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar, di Bali. Sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara dan sahabat sekalian? Karena ini bulan puasa, sambil menunggu kita mau berbuka puasa, maka tidak salah kemudian kalau kita saling juga bertukar pikiran atau bertukar informasi tentang hal-hal yang kira-kira patut untuk kita perbincangkan. Saudara sekalian, apakah Anda pernah mendengar apa itu gempa bumi? Ya, gempa bumi saya kira hampir semualah, bukan cuma mendengar tapi mungkin sudah merasakan ya. Dan tentu saja sudah akan ada bayangan tentang gempa bumi itu sendiri. Istilahnya pada saat kita mengalami gempa bumi dengan kekuatan taruhlah 3, sekian skala Richter atau 4,5 skala Richter atau 5 sekian skala Richter, pada saat kita mendengar bahwa ada gempa bumi sekian, misalnya 9, sekian, 8, sekian, kita sudah bisa sedikit ada pendekatan. Pendekatan kita sudah akan sedikit benar. Misalnya kita pernah mengalami 3, sekian atau 2, sekian skala Richter, pada saat kita mendengar bahwa ada gempa bumi dengan kekuatan 7, maka bisa kita, saat itu saya merasakan 3, skala Richter sekian. Kalau seandainya sekian angkanya 7 sekian atau 8, wah betapa hebat dan luar biasa. Nah, dari itu semua saudaraku dan sahabat sekalian, maka keadaan Indonesia ini sebagaimana yang kita ketahui, yang disebut-sebut berada di zona yang disebut Ring of Fire ya, atau cincin api dunia ya. Maka tentu saja berbagai mitigasi ya atau upaya di awal-awal, misalnya sebelum terjadinya suatu bencana alam termasuk gempa bumi, apalagi yang disebut dengan megatrust. Gempa megatrust ini saudara, ini bisa dikategorikan sudah gempa yang sangat tinggi sekali skala Richternya, angka skala Richternya, dan menakutkan. Bahkan BMKG sendiri ternyata mereka sudah siap loh dengan analisis data yang telah dimiliki BMKG, sehingga mereka mengatakan dimungkinkan bangsa dan negara kita ini untuk mengalami yang disebut gempa megatrust, dan mereka sudah siap menghadapi itu dengan informasi yang langsung dari BMKG sendiri. Kantor saja mereka sudah bangun di Bali, berarti Bali itu bisa dimungkinkan sebagai daerah yang akan aman ya kalau terjadi gempa megatrust. Ini kalau saya melihat bahwa bukan melihat posisi Bali ya, tapi melihat berita yang kemudian BMKG menyatakan mereka membangun kantor di Bali. Apakah saudara sekalian pernah melihat ini, berita ini atau belum? Kalau belum, saya perlihatkan saudara supaya bisa menjadi tambahan informasi atau referensi. 5 juta US dollar yang sebagian besar untuk peralatan. Kami terpaksa mengambil 235 miliar untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya dua. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar, di Bali. Sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun tahun 2008. Kalau seandainya Jakarta lumpuh, jadi kalau kami kan memprediksi kalau ada megatrust, a'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, itu comment center meskipun gedungnya masih utuh, sistem komunikasi akan roboh. Sistem, jadi di luar BMKG, sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak. Sehingga dalam kondisi lumpuh diambil alih oleh Denpasar. Itu saudara sekalian, pada saat ini rencana BMKG ya, kalau seandainya Jakarta lumpuh maka diambil alih oleh Denpasar atau Bali. Saudara sekalian dan sahabat, apa yang dipikirkan? Apa yang berada di dalam imajinasi pikiran saudara setelah melihat misalnya banyaknya berita yang menjelaskan tentang megatrust,
yang dimungkinkan akan terjadi di Indonesia ini. Tentu soal waktu kapan akan terjadi bukanlah kuasa dan kehendak kita. Tapi kemungkinan dan peluang bisa dimungkinkan dengan data-data yang telah terjadi, data-data yang sudah ada. Data apa itu? Data bencana, data gempa dan data gempa. Tahun sekian misalnya, mulai dari tahun 2008 atau tahun berapa, tentu BMKG punya rekaman ya, atau rekam jejak daripada gempa kita, pergempaan, dunia gempa di Indonesia ini. Sehingga mereka kemudian dari data-data yang terkumpul maka menyimpulkan bahwa ada kemungkinan akan terjadi gempa megatrust dengan titik-titik yang tentu bisa dan dapat diprediksi. Persoalan kemudian akan terjadi kapan dan bagaimana, itu kuasa yang maha kuasa. Tapi dibalik daripada informasi yang begini, maka menjadikan kita sebagai manusia untuk segera berbenah. Mudah-mudahan dengan kita berbenah diri, termasuk mengelola alam ini dengan tepat dan bijak, maka keseimbangan alam tetap terjaga, dimungkinkan kejadian seperti megatrust ini tidak akan terjadi. Itu yang saya pahami. Jadi harus ada ikhtiar ke sana. Ikhtiarnya itu adalah berperilaku supaya bumi ini kita tidak rusakkan keseimbangannya. Itu kira-kira itu. Tapi tentu kan bukan pekerjaan, bukan kesadaran 1-2 orang ini. Harus kesadaran global. Terutama mungkin di Indonesia ini kesadaran secara nasional. Tapi bagaimana tuh? Berat kira-kira ya. Ya, apapun yang terjadi di dunia ini sudah merupakan keniscayaan semesta dan itu adalah yang terbaik. Tapi tentu sebagai manusia kita, sebelum terjadi itu hal-hal yang kita tidak inginkan, ya kita berikhtiar dan berupaya maksimal. Kita melalui berdoa, dan doa dalam arti kita tidak lagi melakukan tindakan dan perbuatan yang merugikan, dan itu tadi. Merugikan dalam arti kalau soal alam ya kita merusak keseimbangannya. Itu aja sih. Oke? Jangan lupa saudara, dukung dengan klik tombol subscribe channel Mimbar Rakyat Indonesia ini, like, share, dan komen. Merdeka, merdeka, dan tetap merdeka.